bukan ceramahnya yang sekarang menjadi problem bangsa, tetapi sebaran videonya. Mereka yang tidak pernah turun jadi penceramah tidak akan tahu medannya. Mereka yang tidak tahu medannya tidak akan pernah menilai bagaimana temannya. Saya dengan Kiai Sumarno Syafi'i, dengan Novel Bang Mukmin, biasa turun di masyarakat. Ada suasana di mana orang itu bercanda kadang-kadang seperti kelewatan, seperti jorok, tetapi itu adalah sesuatu yang memang ditunggu oleh jamaah. Mereka yang tidak datang di tempat itu jangan pernah coba menilai. Mereka yang tidak pernah melihat suasananya, apalagi menyebarkan ke tempat lain lalu dipotong videonya, ini sangat berbahaya. Oleh karena itu maka saya katakan bahwa Gus Miftah dalam karakteristik dakwahnya selama ini, apalagi beliau hidup di tengah komunitas yang mohon maaf ya, orang nyebutnya preman atau bajingan atau apa, itu bahasa seperti itu sudah biasa, dan umat sudah maklum ketika mereka mengundang Gus Miftah pasti sudah tahu bumbu apa yang biasa disajikan di situ. Daging sapi akan jadi enak bagi orang Padang kalau direndang, tapi orang Betawi pasti dia akan menggunakannya soto Betawi, dan orang Madura akan bikin sate. Jangan pernah ada orang mengatakan bahwa Padang itu tidak enak karena pedasnya. Lidahmu tidak sama dengan lidah mereka. Jangan kau bilang soto Betawi itu apa, bikin pusing kepala karena ada santannya. Lidahmu beda dengan orang Betawi. Dan jangan pernah menjelekkan sate Madura, karena memang mereka seleranya seperti itu. Jadi saya katakan bahwa sebenarnya bukan Gus Miftahnya, bukan ceramahnya, tetapi gorengannya yang penting itu sebenarnya. Tergantung bagaimana tempenya digoreng seperti apa, direbus seperti apa, disayur seperti apa. Saya menganggap bahwa itu adalah metodologi atau cara yang selama ini dirasakan oleh Gus Miftah juga jamaahnya efektif. Faktanya ketika beliau mengatakan itu, semua tersenyum, semua tertawa, bahkan si pedagangnya sendiri juga tidak tersinggung. Dia merasa tersinggung ketika dipancing oleh media, kan? Kamu sebetulnya tersinggung nggak? Iyalah, lo kemarin kok tidak? Kemarin kok tersenyum? Kemarin kok tertawa dan tidak marah-marah? Andai dia marah mungkin dia lemparkan satu gelasnya kepada Gus Miftah. Nyatanya tidak juga. Saya kira seperti itu. Bukan gara-gara gini loh, kita suka mencandain orang yang di bawah kita. Itu ada apa ya, nafsu begitu tuh. Jadi kalau dia di bawah kita itu jadi bahan bulian, bahkan bahan diolok-olok oleh orang yang di atasnya. Ini sifat manusia. Apa bukan gara-gara itu Gus Miftah, apalagi dia jadi utusan khusus presiden, enggak dengan lantang bilang orang goblok. Maka tadi yang saya kutip tadi, ketika dia dengan Sidat itu bilang lonte segala macam, apa bukan gara-gara Jumawa gitu? Sebenarnya itu kan sebuah retorika untuk kelezatan berkomunikasi. Kita juga menyaksikan Bang Rocky Gerung, mungkin 100 kali nonton videonya bagaimana menggunakan istilah dungu, istilah tolol, istilah apa. Tapi tidak jadi masalah di hadapannya, kan? Menjadi masalah bagi orang yang di luar. Tidak masalah dia audiensnya, kan? Tapi orang yang tidak datang di tempat itu kemudian dia potong videonya di luar. Berapa banyak orang yang mencaci maki beliau gara-gara kalimat itu. Nah begitu juga Gus Miftah. Saya memang mengatakan bahwa ada kesalahannya di situ. Kesalahannya adalah satu, beliau tidak melihat bahwa sekarang sedang kemarau panjang. Dulu di Bandung pernah ada anak mahasiswa yang melemparkan satu puntung rokok, dilemparkan, dia merasa biasa, tapi 30 hektar hutan kebakaran. Padahal cuma puntung rokok. Mengapa? Karena waktu itu musim kering kemarau panjang, ada ditiup angin. Nah Indonesia ini sudah 10 tahun lebih kita sedang kemarau panjang karena masalah-masalah politik dan sebagainya. Bangsa ini sedang dikacaukan dengan pikiran masalah korupsi lain sebagainya. Kontroversi antara satu kelompok dengan yang lainnya. Ini belum sembuh sampai hari ini. Nah, maka apapun yang dilemparkan, ditiup angin oleh kepentingan-kepentingan yang lain, dia akan membakar secara luas lah kemana-mana. Jadi saya katakan bahwa Gus Miftah kesalahannya ada, kita tidak mengatakan tidak salah, ada kesalahannya kurang tepatnya, dia lupa siapa hari ini beliau, dan dia mengira bahwa barangkali saat ceramah itu yang datang itu cuma
yang di situ saja. Padahal hari ini pengajian di sini 1.000 orang yang datang, 10.000 orang yang datang, tapi kamera yang kemudian mengakses ceramahnya itu membuat ceramah itu dihadiri oleh jutaan orang. Itu barangkali kita lupa. Nah, sementara ada juga orang lain, mohon maaf, yang datang di situ jangan dianggap sebagai jamaahnya semua, dan tidak semua orang yang datang juga niatnya baik. Tentu ada yang punya kepentingan lain, kan? Saya tidak menduga-duga, tapi faktanya bahwa Indonesia hari ini sedang kemarau panjang. Kemarau panjang itu sekecil apapun api, bara api dilemparkan, kalau ditiup angin dia akan mengakibatkan kebakaran yang sangat besar. Saya ingin mengatakan bahwa sebaiknya yang tidak hadir di pengajian itu tidak usah menyebarkannya. Apa kepentingannya? Menyebarkan juga sudah salah. Apalagi ditambah dengan narasi, kemudian dipotong pada bagian-bagian yang Anda tidak tahu opening dan closingnya pembicaraan itu. Ini sangat berbahaya. Saya kira itu. Ya, coba ada bedanya tadi kalau di singgung Rocky Gerung, taruh dia bilang dukung segala macam, tapi bukan untuk orang yang di bawah. Itu siapa? Justru ini yang akan menimbulkan kegaduhan, yang akan merongrong pemerintahan Prabowo. Yaitu siapa? Imaduddin bin Sarmana. Itu tiap hari kontens-kontensnya, begitu juga narasi-narasi mengadu domba. Kalau Ustaz Novel Bamukmin bersedia, kapan pertemukan Kiai Imad dengan satu di antara 3? Habib Rizik, Habib Lutfi bin Yahya, atau Taufik As-Saigaf? Boleh kapan saja, insya Allah saya bertanggung jawab menghadirkan untuk diskusi, karena saya meminta bolak-balik ke Kiai Imad. Kemungkinan lebih dipercaya sebagai pendakwah, yang mungkin lebih percaya pede dengan jabatannya. Karena akhirnya begini, merendahkan Kiai orang. Syarif Rahmat Bahkan SQ 212 setelah debat Itu di antara 3 tadi, Ya. kapan antum bersedia menghadirkan, saya tanggung jawab hadirkan Kiai Imad. Ya. Kalau buku yang 600 halaman saya sudah baca, bukunya Kiai Imad saya sudah baca, tidak akan selesai saya bilang kalau seperti ini. Kapan saja kita undang satu di antara 3 tadi, Habib Rizik, Habib Lutfi, atau Habib Taufik As-Saigaf, kapan bisa datang kita bertemu, saya siap menghadirkan Kiai Imad, insya Allah. Ya. Saya bertanggung jawab. Jadi saya mau bertanya dulu dengan Kiai, ini sebenarnya Imaduddin Al-Usmani atau Imaduddin Usman atau Imaduddin bin Sarman? Saya tanya antum sekarang, Ibnu Taimiyah itu nama siapa? Bukan nama bapak, Oke. Sekarang Ibnul Qayyim Al-Jauziyah nama siapa? bukan nama bapak. Masalah enggak? Ya nggak masalah. Tidak Cuman- masalah, selesai, sudahlah. Ya. Cuman kan kita harus tahu. Saya kira sudah, tidak usah pakai cuman, sudah selesai kalau Tapi, tidak masalah. tapi ya. ini Oke. ini tidak topik pembicaraan kita malam ini. Betul. Tapi saya bertanggung jawab karena Beliau takutnya menyinggung diangkat Habaib, nantinya. Beliau menyinggung Habaib, ya kan? Karena Wali Songo itu membawa Indonesia ini luar biasa rahmatan lil alamin, itu membawa kedamaian. Tapi sekarang ditarik-tarik Wali Songo untuk diadu domba. Iya. Padahal Wali Songo sudah lama berdampingan Tapi dengan Habaib. itu topik lain bagi lain Iya. kali kita bicara. Iya, karena menyinggung Habaib, Kiai. Iya, saya. Saya Baik. tunggu saja, insya Allah. Sebenarnya bukan ceramahnya yang sekarang menjadi problem bangsa, tetapi sebaran videonya. Mereka yang tidak pernah turun jadi penceramah tidak akan tahu medannya. Mereka yang tidak tahu medannya tidak akan pernah menilai bagaimana temannya. Saya dengan Kiai Sumarno Syafi'i, dengan Novel Bamukmin, biasa turun di masyarakat. Ada suasana di mana orang itu bercanda, kadang-kadang seperti kelewatan, seperti jorok, tetapi itu adalah sesuatu yang memang ditunggu oleh jamaah. Mereka yang tidak datang di tempat itu jangan pernah coba menilai. Mereka yang tidak pernah melihat suasananya, apalagi menyebarkan ke tempat lain lalu dipotong videonya, ini sangat berbahaya.
Oleh karena itu maka saya katakan bahwa Gus Miftah dalam karakteristik dakwahnya selama ini, apalagi beliau hidup di tengah komunitas yang mohon maaf ya orang nyebutnya preman atau bajingan atau apa, itu bahasa seperti itu sudah biasa dan umat sudah maklum ketika mereka mengundang Gus Miftah pasti sudah tahu bumbu apa yang biasa disajikan di situ. Daging sapi akan jadi enak bagi orang Padang kalau direndang. Tapi orang Betawi pasti dia akan menggunakannya soto Betawi. Dan orang Madura akan bikin sate. Jangan pernah ada orang mengatakan bahwa Padang itu tidak enak karena pedasnya. Lidahmu tidak sama dengan lidah mereka. Jangan kau bilang soto Betawi itu apa, bikin pusing kepala karena ada santannya. Lidahmu beda dengan orang Betawi. Dan jangan pernah menjelekkan sate Madura, karena memang mereka seleranya seperti itu. Jadi saya katakan bahwa sebenarnya bukan Gus Miftahnya, bukan ceramahnya, tetapi gorengannya yang penting itu sebenarnya. Tergantung bagaimana tempenya digoreng seperti apa, direbus seperti apa, disayur seperti apa. Saya menganggap bahwa itu adalah metodologi atau cara yang selama ini dirasakan oleh Gus Miftah juga jamaahnya efektif. Faktanya ketika beliau mengatakan itu, semua tersenyum, semua tertawa, bahkan si pedagangnya sendiri juga tidak tersinggung. Dia merasa tersinggung ketika dipancing oleh media kan. Kamu sebetulnya tersinggung nggak? Iyalah, lu kemarin kok tidak? Kemarin kok tersenyum? Kemarin kok tertawa dan tidak marah-marah? Andai dia marah mungkin dia lemparkan satu gelasnya kepada Gus Miftah. Nyatanya tidak juga. Saya kira seperti itu. Bukan gara-gara gini loh, kita suka mencandain orang yang di bawah kita. Itu ada apa ya, nafsu begitu tuh. Jadi kalau dia di bawah kita itu jadi bahan bulian, bahkan bahan olok-olok oleh orang yang di atasnya. Ini sifat manusia. Apa bukan gara-gara itu Gus Miftah, apalagi dia jadi utusan khusus presiden, enggak dengan lantang bilang orang goblok. Maka tadi yang saya kutip tadi, ketika dia dengan Sidan itu bilang lonte segala macam. Apa bukan gara-gara Jumawa gitu? Sebenarnya itu kan sebuah retorika untuk kelezatan berkomunikasi. Kita juga menyaksikan Bang Rocky Gerung, mungkin 100 sangkai nonton videonya bagaimana menggunakan istilah dungu, istilah tolol, istilah apa. Tapi tidak jadi masalah di hadapannya kan, menjadi masalah bagi orang yang di luar. Tidak masalah di audiensnya kan. Tapi orang yang tidak datang di tempat itu kemudian dia potong videonya di luar. Berapa banyak orang yang mencaci maki beliau gara-gara kalimat itu. Nah begitu juga Gus Miftah. Saya memang mengatakan bahwa ada kesalahannya di situ. Kesalahannya adalah satu, beliau tidak melihat bahwa sekarang sedang kemarau panjang. Dulu di Bandung pernah ada anak mahasiswa yang melemparkan satu puntung rokok. Dilemparkan, dia merasa biasa, tapi 30 hektar hutan kebakaran. Padahal cuma puntung rokok. Mengapa? Karena waktu itu musim kering kemarau panjang, ada ditiup angin. Nah Indonesia ini sudah 10 tahun lebih kita sedang kemarau panjang karena masalah-masalah politik dan sebagainya. Bangsa ini sedang dikacaukan dengan pikiran masalah korupsi lain sebagainya. Kontroversi antara satu kelompok dengan yang lainnya. Ini belum sembuh sampai hari ini. Nah, maka apapun yang dilemparkan, ditiup angin oleh kepentingan-kepentingan yang lain, dia akan membakar secara luas tak kemana-mana. Jadi saya katakan bahwa Gus Miftah kesalahannya ada, kita tidak mengatakan tidak salah, ada kesalahannya kurang tepatnya. Dia lupa siapa hari ini beliau, dan dia mengira bahwa barangkali saat ceramah itu yang datang itu cuma yang di situ saja. Padahal hari ini pengajian di sini 1.000 orang yang datang, 10.000 orang yang datang, tapi kamera yang kemudian mengakses ceramahnya itu membuat ceramah itu dihadiri oleh jutaan orang. Itu barangkali kita lupa. Nah, sementara ada juga orang lain, mohon maaf, yang datang di situ jangan dianggap sebagai jamaahnya semua, dan tidak semua orang yang datang juga niatnya baik. Tentu ada yang punya kepentingan lain kan. Saya tidak menduga-duga, tapi faktanya bahwa Indonesia hari ini sedang kemarau panjang. Kemarau panjang itu sekecil apapun api bara api dilemparkan, kalau ditiup angin dia akan mengakibatkan kebakaran yang sangat besar. Saya ingin mengatakan bahwa sebaiknya yang tidak hadir di pengajian itu tidak usah menyebarkannya. Apa kepentingannya? Menyebarkan juga sudah salah. Apalagi ditambah dengan narasi, kemudian dipotong pada bagian-bagian yang Anda tidak tahu opening dan closingnya pembicaraan itu. Ini sangat berbahaya.
Saya kira itu. Ya cuma ada bedanya tadi kalau di singgung Rocky Gerung, kalau dia bilang dukung segala macam, tapi bukan untuk orang yang di bawah.